Assalamualaikum. Nama saya Rizky Selayar dari program studi teknik sipil Universitas Islam Indonesia dengan NIM 2251126. Jadi di sini kita akan mereview penelitian tentang komponen lalu lintas jalan terhadap kecelakaan atau keselamatan lalu lintas guna memenuhi tugas SPMK 1 KS lalu lintas dengan judul analisis faktor penyebab kecelakaan lalu lintas sebagai acuan perencanaan jalan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Nah, studi kasus ruas Jalan Ciasem Pamanukan Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan penulisnya yaitu Gita Puspartiani dengan sumber publikasi dari Neliti.com. Selanjutnya adalah latar belakang. Untuk bagian yang pertama yaitu latar belakang secara umum. Selanjutnya dari latar belakang secara umum di bagian kedua yaitu latar belakang secara khusus. Yaitu ruas Ciasem Pemundukan merupakan salah satu bagian dari jalur transportasi utama di lintas utara Pulau Jawa atau Pantura, di mana jalan tersebut selalu ramai dipadati kendaraan berat seperti truk dan bus dan kendaraan lainnya. Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi tersebut dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Dengan melihat besarnya jumlah kecelakaan yang ada di Indonesia, keselamatan jalan harus dipandang secara komprehensif dari semua aspek perencanaan, pekerjaan pembuatan suatu jalan yang merupakan perencanaan arah dan visualisasi dari trase jalan agar jalan memenuhi persyaratan selamat, aman, nyaman, dan efisien. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab potensi kecelakaan lalu lintas yang memiliki hubungan dengan perencanaan jalan sehingga dapat memberikan usulan dan saran yang berkaitan dengan peningkatan keselamatan lalu lintas di ruas Jalan Ciasem Pamanukan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan dari segi perencanaan jalan tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi faktor penyebab. Penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dengan metode survei deskriptif dianalisis dengan bantuan program SPSS versi 21 untuk menemukan hubungan antar sejumlah variabel-variabel penyebab potensi kecelakaan lalu lintas yang awalnya saling independen satu sama lainnya, yaitu variabel manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih dominan dari jumlah variabel awal. Selanjutnya yaitu landasan teori terbagi atas empat, yaitu lalu lintas, komponen lalu lintas, faktor-faktor penyebab potensi kecelakaan lalu lintas, dan keselamatan lalu lintas. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian itu dengan menggunakan data primer, yaitu kuesioner, wawancara. Sedangkan data sekunder menggunakan studi literatur. Untuk studi literaturnya itu terbagi atas tiga, yaitu deskripsi jalan, identifikasi rasio, dan variabel rasio. Dengan hipotesanya yaitu penanganan faktor penyebab kecelakaan pada ruas Jalan Ciasem Pamanukan akan meningkatkan keselamatan lalu lintas dan meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas. Yang selanjutnya yaitu hasil analisa multiple respon penampang jalan sebagai faktor analisa dengan jenis kendaraan sebagai variabel. Di antaranya yaitu jalan menikung dan berbelok, jalan lurus, dan bersingkat. Selanjutnya bisa dilihat. Lanjut lagi yaitu yang masih yang tadi, ini adalah lanjutan dari yang pertama. Nah, hasil analisa multiple respon penampang jalan sebagai faktor analisa dengan faktor manusia sebagai variabelnya. Bisa dilihat. Ini selanjutnya yaitu dari faktor kendaraan sebagai variabelnya. Yang selanjutnya yaitu faktor jalannya. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil dan penelitian. Un- Dalam faktor tersebut terbagi atas dua, yaitu jenis penampang jalan dan jenis kendaraan dengan memiliki empat variabel, yaitu variabel kendaraan, variabel manusia, variabel jalan, variabel lingkungan. Dan selanjutnya dari faktor tersebut diperoleh data. Ada dua data, yaitu analisa faktor dan analisa multiple response. Dengan hasilnya yaitu hubungan antara faktor penyebab kecelakaan lalu lintas variabel dengan perencanaan jalan atau faktor. Dilihat dari diagram alir mengenai konsep dasar analisa data, bahwa
Faktor jenis penampang jalan dan jenis kendaraan menjadi titik pusat dari faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Sebagai penyebab kecelakaan, di mana dengan analisa faktor dan analisa multiple response akan menilai apakah setiap faktor-faktor penyebab kecelakaan yang independen dan merupakan variabel bebas dapat menjadi suatu acuan dasar dalam perencanaan jalan yang mampu meminimalkan potensi kecelakaan. Dengan cara dari faktor-faktor penyebab kecelakaan yang muncul pada jenis penampang jalan atau jenis kendaraan tertentu akan menghasilkan suatu tindakan penanggulangan yang tepat sesuai dengan faktor yang dominan sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas, sehingga potensi kecelakaan lalu lintas menjadi kecil dan memenuhi syarat keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan efisien. Yang selanjutnya yaitu upaya penanganan penyebab kecelakaan lalu lintas. Dapat dilihat ada beberapa cara, diantaranya itu jalan sempit, jalan licin, perlunya penambahan lajur dalam satu jalur jalan dan penambahan bahu jalan. Yang kedua, perbaikan perkerasan, surface dressing, yaitu perbaikan jalan, perbaikan drainase. Selanjutnya bisa dilihat. Ini adalah lanjutan dari yang tadi. Yang selanjutnya ini masih dari lanjutan yang tadi. Untuk kesimpulannya, yaitu jenis penampang jalan menikung ada persimpangan di mana jenis kendaraan yang sering mengalami kecelakaan adalah sepeda motor yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan mengantuk atau dalam kondisi mabuk. Selain itu, kondisi kendaraan mengalami remblong dan ban yang digunakan gundul atau pecah tiba-tiba dengan kondisi lalu lintas jalan padat dengan permukaan yang jalan licin. Untuk meningkatkan keselamatan, penting adanya rambu peringatan sebelum memasuki tikungan, belokan yang berisikan situasi di depan seperti batas kecepatan maksimal 20 km per jam. Yang kedua yaitu jenis penampang jalan lurus ada persimpangan, di mana jenis kendaraan yang sering mengalami kecelakaan adalah mobil penampang, mobil gerobak atau truk, dan sepeda motor yang disebabkan oleh pengemudi lelah dan lengah, serta tidak dapat menjaga jarak. Selain itu, kondisi dan ban kendaraan yang digunakan 77 gundul adalah pecah, serta mengalami kerusakan mesin dengan geometrik jalan yang kurang sempurna, kondisi jalan yang sempit dan licin, serta akses yang tidak dikontrol atau dikendalikan. Selain itu, kurangnya rambu-rambu lalu lintas seperti rambu batas jalan dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu untuk jenis penampang nomor 2 dan nomor 3 memiliki jenis penampang jalan sama dengan kondisi sekitar yang berbeda seperti adanya persimpangan, pemukiman, dan fasilitas umum lainnya. Dan selanjutnya, rambu peringatan pembagian jalur dalam satu jalur, pemasangan lampu marka jalan, pemisah lajur, pemasangan pita pengadu jarak setiap jalur tertentu, dan sebelum memasuki daerah pemukiman atau fasilitas umum, serta sebelum memasuki persimpangan. Penting adanya pembuatan lampu pengatur lalu lintas pada persimpangan yang padat sehingga titik konflik kendaraan tidak terjadi dan lain-lain. Namun hal tersebut perlu adanya pengendalian yang bersifat langsung dan memberi efek jera kepada setiap pelanggaran yang terjadi, serta pengawasan mengenai pemanfaatan badan jalan serta daerah milik jalan sehingga kendaraan dapat melaju tanpa ada penghalang. Sekian pembahasan yang saya bisa saya simpulkan dari penelitian tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.